Ya, bagi Anda yang sudah penasaran apa saja informasi terpopuler dari cnbcindonesia.com sepanjang hari ini, berikut adalah yang pertama. Rusia kian ganas Ukraina colek Israel. Di tengah gempuran rudal Rusia yang kian menggila, Ukraina berharap dapat segera mengaktifkan sistem pertahanan dari Israel. Sistem pendeteksi misil yang dirancang Israel akan memberi warga Ukraina lebih banyak waktu untuk berlindung dari serangan misil Rusia. Sistem itu saat ini sedang diuji oleh Kyiv dan mungkin akan diaktifkan dalam waktu 2 bulan mendatang. Sistem itu akan memperingatkan penduduk di daerah yang akan diserang oleh rudal ataupun pesawat tak berawak Rusia, baik dengan membunyikan sirene di dekatnya atau dengan peringatan di ponsel penduduk. Israel yang telah mengasah pertahanan udaranya sendiri sejak berada di bawah salvo-skut Irak dalam Perang Teluk 1991 setuju untuk berbagi teknologi dengan Ukraina pada tahun lalu, meskipun menunda memenuhi pemerintahan Kyiv untuk persenjataan. Salah satu permintaan itu adalah Iron Dome, pencegat jarak pendek yang biasa digunakan Israel untuk menembak jatuh roket yang ditembakkan oleh misil Palestina di Gaza. Dan informasi yang kedua adalah patung Buddha di negara Muslim Arab. Para peneliti telah menemukan patung Buddha setinggi 2 kaki atau sekitar 61 cm di Berenika, kota pelabuhan Mesir kuno. Terbuat dari marmer Mediterania, penemuan itu memberikan bukti baru perdagangan antara Roma kuno dan India. Jika dilihat dari detail gaya patung tersebut, diperkirakan patung ini dibuat di Alexandria sekitar abad kedua atau ketiga sebelum Masehi. Saat itu Berenika menjadi salah satu pelabuhan terbesar di Mesir yang dikuasai Romawi, dan artefak yang dipahat dengan sebuah lingkaran cahaya di sekitar kepala patung yang ditutupi matahari menunjukkan pikiran Buddha yang bersinar. Artefak tersebut adalah Buddha pertama yang pernah ditemukan di sebelah barat Afghanistan. Dan informasi yang ketiga, pemirsa, adalah bos buruh cium tangan Ganjar. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal belak-belakan soal alasan mencium tangan Ganjar Pranowo. Menurutnya, hal itu biasa dilakukan sebagai bagian dari akhlak dan adab. Terkait foto cium tangan Ganjar, itu bukan pertama kali, melainkan sudah dilakukan kepada pimpinan negara dan tokoh politik lainnya termasuk dengan Anies Baswedan dan juga Prabowo Subianto. Lebih lanjut, ia mengatakan telah melakukan hal serupa kepada orang lain, semisal tukang sayur karena usianya yang lebih tua. Said Iqbal memastikan tidak ada unsur politik soal cium tangan. Dia menegaskan hal itu hanyalah sebuah kebiasaan yang biasa dilakukan. Dan informasi yang keempat, pemirsa, adalah aksi Jokowi bisa bikin China merana. Presiden Joko Widodo pada bulan Juni 2023 mendatang resmi melarang kegiatan ekspor mineral mentah, khususnya mineral bauksit. Menteri SDM Arifin Tasrif pun menegaskan tidak akan ada relaksasi dari larangan ekspor tersebut. Berbeda dengan komoditas tembaga, mineral bauksit ini tidak akan mendapatkan relaksasi lantaran tidak memiliki progres pembangunan fasilitas dan pemurnian atau hilirisasi mineral. Tercatat, bauksit diproduksi oleh 28 perusahaan dengan total produksi mencapai 56 juta ton per tahunnya. Sementara sejauh ini untuk penyerapan biji bauksit di dalam negeri baru tertampung sebanyak 12 juta ton per tahun. Adapun dalam catatan APB3I, penikmat utama biji bauksit terbesar dari Indonesia adalah China yang jumlahnya bisa mencapai 30 juta ton. Kebijakan larangan ekspor biji bauksit ke luar negeri sejatinya adalah upaya pemerintah Indonesia untuk mendapatkan nilai tambah.